Shalom Alaikum Besem Hamasya. Senang berjumpa kembali para pemirsa dengan program Aliyah li Aret Hakodes, Aliyah ke Tanah Suci. Salam alaikum Besem Hamasya. Akhir-akhir ini publik di Indonesia dibingungkan oleh berbagai macam informasi tentang konflik Hamas Israel pada hari-hari terakhir ini. Kasus ini sebetulnya diawali dari orang-orang Palestina yang diam di wilayah sejarah di Yerusalem Timur yang menunggu putusan pengadilan banding atas kasus tanah. Dan dalam pengadilan tingkat rendah itu orang-orang Palestina dikalahkan oleh pemukim Yahudi. Nah, di tengah-tengah menunggu putusan pengadilan ini bersamaan dengan perayaan momentum 1967 ketika Israel menguasai wilayah Yerusalem Timur, dan mereka mungkin tanpa mengindahkan perasaan orang-orang Palestina, perayaan kemenangan itu dilakukan dengan parade nasionalis di wilayah Yerusalem Timur, dan itulah yang memicu sebetulnya pemberontakan atau demo dari rakyat Palestina yang kemudian dibantu oleh kelompok Hamas dari Gaza. Dan ketika tentara Israel itu sebetulnya memasuki Masjidil Aqsa, itu sebetulnya karena ada banyak milisi-milisi orang Palestina yang bersembunyi dalam masjid dan menyiapkan batu-batu untuk dilemparkan kepada tentara-tentara Israel. Nah, ini sebetulnya tidak bisa dipandang sebagai konflik agama. Ini sebetulnya murni konflik pemukiman. Ini murni persoalan politik yang sangat menyedihkan, saudara-saudara, ketika ini ditarik ke ranah konflik agama, lengkap dengan kutipan-kutipan ayat suci, bahkan dalil-dalil yang itu bisa memompa kemarahan, emosi, dan memancing peristiwa yang sangat sensitif ini dialihkan sebagai seolah-olah konflik agama. Diakui bahwa Yerusalem Timur secara khusus adalah bukit Baitul Maqdis, tempat di mana orang Yahudi memiliki sejarah panjang tentang Beit Hamikdash, yaitu rumah suci yang mulai dibangun oleh Raja Daud dan Raja Salomo, yang di dalam Islam juga diakui sebagai nabi, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dan kemudian bait suci ini dihancurkan pada masa Nebukadnezar, lalu bangsa Israel kembali lagi ke tanah suci, lalu dibangun kembali setelah pembuangan dari Babel, lalu diperluas oleh Raja Herodes Agung, dan bait suci yang kedua yang itu juga dikunjungi oleh Yesus dan para muridnya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keyahudian. Akhirnya bait suci kedua ini juga dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70 Masehi. Nah, itulah awal dari sejarah Baitul Maqdis. Kemudian setelah tahun 135, di mana pemberontakan Yahudi di mata orang Romawi pemberontakan, tapi di mata orang Yahudi itu adalah perjuangan merebut kemerdekaan yang dipimpin oleh seorang nasionalis Yahudi yang bernama Simon Bar Kokhba, dan dia diyakini sebagai Mesias yang telah datang oleh Rabi Akiba pada zamannya. Tetapi pemberontakan ini atau perang kemerdekaan ini dikalahkan, dan akhirnya
bangsa Israel harus kehilangan tanah airnya dan mereka harus terdiaspora, terserak-serak di seluruh dunia. Nah, saudara-saudara, kita juga harus memahami bagaimana Yerusalem itu memiliki makna yang sangat dalam baik bagi orang Yahudi, orang Kristen maupun orang Islam. Segala sesuatu yang berangkat dari pendekatan religius satu pihak, tentu ini tidak akan membawa jalan keluar yang baik. Nah, kembali kepada sejarah Baitul Maqdis atau Beit Hamikdash tadi. Selama 2000 tahun, orang-orang Yahudi yang terserak-serak di seluruh dunia itu sebetulnya ingin kembali ke Yerusalem. Dalam setiap ibadah Pesah atau Paskah mereka selalu mengatakan Lisana haba'a birusalayim, tahun depan kita di Yerusalem. Tahun ini masih di sini, masih di Irak, masih di Mesir, masih di Eropa, tapi tahun depan kita di Yerusalem. Ungkapan ini Lisana haba'a birusalayim bergema selama 2000 tahun sampai mereka meyakini ketika tahun 1947 mereka dengan tuntunan tangan Tuhan telah kembali ke tanah suci dengan Yerusalem sebagai pusat dari spiritualitas mereka, politik mereka di masa lalu, khususnya kejayaannya yang diperoleh pada saat Raja Daud dan Raja Salomo berkuasa. Tinggal sebagai tembok barat, orang Yahudi menyebut sebagai Hakotel HaMa'arif. Itu pun diejek oleh orang-orang non-Yahudi. Mereka menyebutkan sebagai Haitun Al-Mubaka, tembok ratapan. Dan ungkapan ini merupakan sebuah bukti pengabadian tanggapan orang-orang bukan Yahudi ketika orang Yahudi meratapi tempat satu-satunya yang tersisa di tembok barat itu. Dan kita pun juga menyebutnya tembok ratapan, baik itu orang Islam maupun orang Kristen. Inilah pekanya persoalan Yerusalem, dan secara khusus adalah Beit Hamikdash yang terletak di wilayah Yerusalem Timur. Nah, sementara itu, saudara-saudara, orang Muslim juga memiliki hubungan yang khusus dengan kota Yerusalem. Karena apa? Di dalam kitab suci Al-Quran, di dalam surah Al-Isra atau surah Bani Israel ayat 1, di sana disebutkan Maha Suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minnal Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Nah, Masjidil Aqsa ini di kemudian hari diidentikan dengan Yerusalem. Padahal dalam Al-Quran sebenarnya tidak ada satupun kata Yerusalem. Al-Quran hanya menyebut Masjidil Aqsa. Dan saudara-saudara, pada dokumen-dokumen Islam, khususnya perjanjian Umar misalnya, itu menyebutnya dengan kota Ilya. Dan kota Ilya itu adalah sebetulnya berasal dari nama pagan Alia Capitolina. Nama pagan Alia Capitolina ini disematkan oleh Kaisar Hadrianus pasca pemberontakan Bar Kokhba ditumpas tahun 135. Nama Israel dihapus dari peta bumi saat itu. Karena itu dikaitkan membangkitkan perasaan nasionalis patriotik selama ada kata Yerusalem. Maka kata Yerusalem diganti dengan kata Palestina bersamaan dengan penyatuan wilayah Yudea dan wilayah Syria. Maka disebut Syria Palestina. Sementara kota suci Yerusalem yang itu muncul tidak hanya dalam dokumen-dokumen kitab Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab suci umat Yahudi yang dikenal dengan tanah Torah, Nevim, Ketuvim, yang oleh orang Kristen disebutnya dengan perjanjian lama, yaitu kitab yang sama tadi. Tetapi juga terdapat dalam banyak prasasti atau data-data sejarah di luar kitab suci.
Maka dengan demikian, jejak-jejak Israel di Yerusalem, secara khusus Beit Hamikdash, itu adalah benar-benar jejak historis. Karena ada catatan sejarahnya, ada prasastinya, ada catatan-catatan yang tidak hanya dilaporkan secara sepihak oleh Israel, tetapi juga oleh catatan sejarah di luar Bani Israel. Nah, sementara itu, saudara-saudara, sekalipun umat Islam memiliki hubungan psikologis dengan kota suci Yerusalem, tetapi sesungguhnya menurut catatan sejarah, pengidentifikasian Yerusalem dengan Masjidil Aqsa itu terjadi setelah Sayyidina Umar bin Khattab menguasai kota suci Yerusalem dan kemudian mencapai puncaknya secara politik itu pada masa Khalifah Bani Umayyah, yaitu Khalifah Abdul Malik bin Marwan, ketika tahun 692 menyelesaikan pembangunan masjid pertama yang dikenal dengan Masjid Qubbatus Sokro atau Masjid Dome of the Rock. Kemudian putranya yaitu Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan, kemudian tahun 715 itu menyelesaikan masjid kedua yang dikenal dengan Masjidil Aqsa, yang dinamakan berdasarkan Al-Quran surat Al-Isra ayat 1. Maka dengan demikian, jejak Islam di tanah suci Israel, secara khusus di Yerusalem, itu tidak hanya dikenal sebagai jejak historis yang bisa dilacak sampai zamannya Khalifah Abdul Malik bin Marwan, atau lebih tua lagi pada zamannya Umar bin Khattab, tetapi selebihnya tentang bait suci, tentang Masjidil Aqsa, itu semua adalah dapat dikategorikan di dalam peristiwa meta historis. Karena senyatanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah menginjakkan kaki beliau di Yerusalem. Jadi antara fakta historis yang sebetulnya itu dijadikan sebagai alasan orang Yahudi untuk mempertahankan Yerusalem Timur, dengan meta historis peristiwa yang diyakini umat Islam bahwa Nabi Muhammad melakukan Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, sebetulnya ungkapan saya tentang historis, meta historis ini sesungguhnya senyatanya harus disampaikan. Karena apa? Bagi orang Kristen misalnya, orang Kristen juga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan kota suci Yerusalem, meskipun sama-sama historisnya, karena Yesus pernah menginjakkan kaki di sana, para rasul demikian pula, maksudnya rasul-rasul Yesus Kristus. Tetapi hubungan langsung dengan tembok ratapan, saya kira tidak seperti atau tidak sedalam orang Yahudi memahami tembok ratapan yang dikenal dengan tembok barat itu. Karena orang Kristen sudah mendirikan gereja di atas situs Golgota, di mana Kristus disalibkan dan dikuburkan di dekat tempat penyalipannya itu, yang dikenal dengan gereja kubur suci atau gereja kebangkitan, gereja Anastasis Kanisah Al-Qiyamah. Dan memang bersamaan dengan penumpasan Bar Kokhba, Kaisar Hadrianus pun juga menempatkan ilah-ilah pagan mereka di atas reruntuhan atau di atas situs Golgota agar orang-orang Kristen tidak menziarahi tempat yang sama. Namun hubungan historisnya tadi secara lebih bisa ditekan tidak langsung, karena tidak berkaitan dengan bait suci yang diutamakan, tetapi gereja kubur Kristus. Namun demikian, fakta-fakta sejarah di sekitar Yesus juga bisa dibedakan. Mana peristiwa yang benar-benar fisik historis, misalnya jejak-jejak kaki Yesus di Galilea, di Kapernaum, di Yerusalem, tetapi juga peristiwa yang bersifat metafisik, misalnya kebangkitan dari antara orang mati. Dan dalam catatan-catatan sejarah, antara yang fisik, historis, dan metafisik ini cukup terbedakan.
bahwa orang Kristen memahami peristiwa kebangkitan itu real, iya itu iman. Dan itu kita semua beriman tentang itu. Tetapi bagi Yosefus, seorang penulis Yahudi yang tidak dalam posisi mengimani kekristenan, dia melaporkan kebangkitan Yesus di antara orang mati itu dengan kata-kata netral. Mereka melaporkan pada hari ketiga setelah penyalibannya, Yesus itu bangkit hidup kembali. Kata mereka melaporkan sebagaimana tertulis dalam naskah Siriak dari Flavius Josephus, itu menunjukkan Josephus tidak sedang meyakini kebangkitan itu, tetapi dia mengakui adanya fenomena kebangkitan yang mengikat orang-orang Kristen, sehingga orang-orang Kristen itu tetap mencintai Yesus meskipun gurunya mereka sudah dihukum mati. Nah, ini terbedakan antara yang fisik historis dan yang bersifat metafisik. Begitu juga saya kira ketika persoalan-persoalan tentang Yerusalem, tentang Palestina ini mengemuka, biasanya kedua belah pihak tidak bisa menahan diri untuk mencari rujukan dari kitab suci. Itu baik. Tetapi harus diingat bahwa orang Yahudi tidak percaya dengan Al-Quran, bahwa kitab suci orang Kristen adalah Injil, bukan Al-Quran. Maka ya, ini yang sering muncul dalam solusi-solusi yang memang itu adalah politis, tetapi selalu tidak bisa dipisahkan antara yang historis dan metahistoris tadi. Misalnya ada beberapa pemikir Indonesia yang mengatakan bahwa pokoknya Palestina harus merdeka. Tidak hanya Palestina merdeka, tapi Yerusalem Timur harus menjadi ibu kota Palestina karena Al-Aqsa tempatnya di sana. Nah, contoh-contoh seperti ini adalah sebuah bentuk pemikiran yang tidak bisa membedakan antara yang historis dan yang metahistoris tadi. Bagi orang Muslim sudah memiliki dua kota suci, yaitu Mekah dan Madinah. Kalaupun pada akhirnya umat Islam mengakui Yerusalem sebagai kota ketiga, itu ingatlah bahwa ribuan tahun sebelumnya sudah ada jejak bangsa-bangsa lain yang menguasai itu, dan yang terakhir berkaitan dengan Beit Hamikdash atau Baitul Maqdis itu adalah orang Yahudi. Saudara-saudara, jejak panjang bangsa Israel itu tidak hanya saya katakan tadi bisa dibuktikan dari kitab suci. Prasasti pertama yang memuat tentang eksistensi bangsa Israel itu sudah dicatat di dalam prasasti Fir'aun yang bisa dilacak sejarahnya dari tahun 1203 sebelum Masehi. Prasasti itu dikeluarkan oleh Fir'aun Merenpetah yang secara salah oleh Profesor Maurits Bucaille dipahami sebagai Fir'aun keluaran yang mayatnya terdampar di laut. Itu tentu salah. Karena apa? Karena kalau dia adalah Fir'aun keluaran, bagaimana dia pernah mengeluarkan prasasti, dan prasasti itu menceritakan bahwa Israel sudah tidak ada lagi di tanah Mesir. Israel dibiarkan gersang dan benihnya tidak ada. Demikian bunyi prasasti itu. Yasir il Pikat ben Perat. Itu sebutannya dalam bahasa Mesir kuno dalam huruf hieroglif. Prasasti kedua yang jelas merujuk bahwa Israel eksis sebagai negara itu dibuktikan dari prasasti Moab tahun 850. Dalam prasasti itu disebutkan Omri Melek Israel. Omri raja Israel, dan semua orang tahu Omri itu adalah raja Israel ketika kerajaan Israel Raya terbelah menjadi dua pasca pemerintahan Raja Salomo. Salomo meninggal, kerajaannya terbelah jadi dua, yang sebelah utara namanya Israel, ibu kota di Samaria, dan yang di sebelah selatan ibu kotanya Yerusalem. Itu sangat jelas jejak historisnya. Bahkan di situ juga disebutkan kekalahan Israel itu disebabkan karena dalam perspektif orang-orang Moab, dewa mereka, dewa Kamos itu marah, sehingga bejana-bejana dari Tuhannya Israel, Hashem, Elohi Israel, itu telah dirampas oleh orang-orang Moab. Ada juga prasasti nama Daud disebutkan di sana Bet David.
Itu tersebut di dalam prasasti Teldan, juga prasasti Kolam Siloam. Ada banyak sekali prasasti-prasasti yang sekarang ini dalam penggalian dari arkeolog Timur Tengah. Dan ini tidak bisa dikalahkan dengan sebuah narasi metahistoris yang mengatakan itu tempatnya atau itu adalah mi'rajnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimanapun juga saya bukan membela orang Yahudi. Ada banyak teman-teman saya di Palestina, Kristen, tetapi mereka tentu bisa membedakan bahwa orang Israel juga memiliki perasaan yang sangat-sangat mendalam tentang kota suci Yerusalem. Nah, ini yang penting untuk kita jadikan pemikiran di tengah-tengah kontroversi tentang kota suci Yerusalem. Untuk lebih jelasnya, mari ikuti saya ke Masjidil Aqsa dan kita akan sama-sama melihat bagaimana indahnya masjid itu, tentu sebelum suasana konflik kemarin. Identifikasi Masjidil Aqsa dengan Yerusalem baru terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Itu pun ada dua sasaran. Sasaran pertama, sebetulnya ketika dia berkuasa di Yerusalem, itu dia belum dapat mengalahkan musuh politik yang berada di Mekah. Dan yang kedua, dalam rangka promosi agama karena dia mau menyaingi posisi gereja kubur suci, atau sebetulnya lebih tepat disebut gereja kebangkitan Kristus, gereja Anastasis yang nanti kita akan lihat. Kemudian Nabi Muhammad itu meninggal dalam sejarah Islam tahun 632. Sedangkan tadi Christian sudah katakan bahwa masjid yang ini sebetulnya bukan masjid, itu shrine, atau lebih tepat karena tidak ada arah di sana, cuma di tengah-tengahnya itu ada ini loh, ada sokrah itu batu, yaitu dikelilingi begitu. Sayang setelah tahun 2000-an kita tidak boleh masuk. Dulunya peziarah non muslim pun boleh masuk ke dalam. Nah, kemudian diselesaikan kira-kira tahun 692 sampai 95. Lalu anaknya Abdul Malik bin Marwan, namanya Walid bin Abdul Malik bin Marwan, menyelesaikan masjid yang di sini. Yaitu yang disebut masjid. Orang Indonesia sering salah bahwa yang menjadi simbol itu yang masjid Kubah Mas ini, tetapi bukan ini. Tapi itu pun kalau misalnya yang hitam itu Masjid Al-Aqsa, itu juga tidak cocok dengan deskripsinya. 637 pasukan Islam itu kemudian memasuki kota Yerusalem karena dia sudah muncul. Waktu itu gereja yang berkuasa di sini gereja Yunani Ortodok. Waktu itu patriarknya namanya Patriark Sophronius, dan dia mengatakan kita sudah tunduk pada pemerintah Islam, tapi saya tidak mau menyerahkan Yerusalem sebelum Umar sendiri datang ke sini. Ketika berita itu disampaikan ke tentaranya, yaitu Khalid bin Walid, dan satunya lagi adalah Amr bin As, dia sampaikan kepada Khalifah Umar di Madinah bahwa patriark gereja Ortodok tidak mau menyerahkan situs-situs suci di kota Yerusalem kalau bukan Khalifah sendiri datang ke sini. Umar pun datang ke sini. Waktu Umar datang ke sini, tentaranya menjaga lingkungan ini, dan ketika dia menghadap patriark di gereja yang disebut gereja Al-Qiyamah atau gereja kebangkitan atau gereja kubur suci, tiba waktu sembahyang. Itu menurut versinya Ibnu Khaldun. Dan dia mengatakan, silahkan Khalifah, silahkan Amirul Mukminin, Anda sholat di tempat Anda ini. Karena artinya apa? Gereja dan seluruh tempat suci ini sudah dalam wilayah Anda. Lalu Umar dengan bijaknya dia mengatakan begini, saya tidak mau sembahyang di tempat ini. Sebab kalau saya sembahyang di tempat ini, nanti anak buah saya atau orang-orang Islam menganggap bahwa karena tempat ini sudah pernah dibuat sholat oleh Umar, maka kamu nanti tidak punya gereja. Karena apa? Ini sudah pernah dijadikan sembahyangnya Umar. Terus dia mengatakan begini, menurut versinya Ibnu Khaldun, tunjukkanlah tempat di mana dulu Nabi Dawud alaihissalam membangun masjid. Ya. Waktu itu belum ada kata masjid di mata orang Yahudi dan di mata orang Kristen. Kata masjid itu adalah terminologi Islam. Tentu yang disebut masjid itu dia bayangkan bahwa bait Allah atau bait Hamidah itu seperti masjid, ada tempat imamnya, ada mi'rabnya. Itu terminologi Islam.
Dan itu digunakan kata tunggal, masjid, bukan masajid, masjid. Jadi artinya dia bayangkan memang zaman dahulu sebelum zaman Islam, ini bentuknya seperti masjid yang mereka bayangkan. Lalu Patriark mengajaknya dia jalan-jalan ke kota Yerusalem, termasuk ke tempat ini. Waktu di tempat ini ada satu tempat di sini, lalu di situ ada timbunan sampah. Kenapa ada timbunan sampah? Karena Ratu Helena, ini menurut Ibnu Khaldun, ketika dia membangun gereja kubur suci, dia melihat salib itu dilecehkan oleh orang Yahudi. Lalu dia mau membalas karena orang Yahudi melecehkan salib. Lalu menurut Ibnu Khaldun, orang-orang Kristen Yunani menimbun sampah-sampah di atas batu karang ini. Lalu Umar membersihkan tempat itu dengan tangannya sendiri, tentara-tentaranya kemudian melanjutkan, lalu dia sembahyang dengan menghadap ke Mekah. Nah, sejak saat itu kemudian dia mendirikan masjid dari kayu kecil, itu disebut Masjid Umar. Bukan ini Masjid Umar, tapi orang juga salah memahami ini Masjid Umar. Itulah sejarahnya. Maka sejak saat itu Umar dan pasukan Islam menguasai tempat suci. Kemudian setelah Umar diganti oleh Utsman, Utsman diganti oleh Ali, maka kerajaan Madinah ini hancur karena Ali dibunuh oleh Muawiyah, gubernur Damaskus, yang akhirnya memproklamirkan diri sebagai penguasa baru. Dari sistem khalifah menjadi sistem kerajaan, ya. Kemudian dari sistem kerajaan mamlakah itulah mulai dari rajanya pertama Muawiyah, Yazid, dan Muawiyah yang membunuh Ali, Sayyidina Ali. Dia adalah keponakan Nabi Muhammad sekaligus menantu Nabi Muhammad, dan juga Yazid anaknya Muawiyah yang membunuh putranya Ali. Sejak saat itu kerajaan Islam antara Madinah dengan Damaskus itu bertentangan. Ketika Damaskus kemudian melihat ini, maka pada Khalifah selanjutnya yaitu Abdul Malik bin Marwan tahun 695 dia mendirikan masjid ini. Tadi Christian mengatakan kalau kubah emas itu baru zaman kerajaan Yordan yang menambahkan, tapi dulu bentuknya seperti apa? Di sini juga pernah jadi gereja, namanya Gereja Sion pada saat perang Salib. Kemudian ketika direbut kembali oleh Islam, lalu dikembalikan posisinya jadi masjid. Pertanyaannya sekarang, berarti yang disebut Masjid Al-Aqsa dalam Al-Quran itu tentu bukan ini. Itu hanya bayangan orang-orang Muslim bahwa rumah ibadah itu dulunya sama, Yahudi sama, Kristen sama, Islam sama, padahal tidak seperti kenyataan. Yahudi punya dua pola ibadah. Yang pertama pola ibadah korban yang ada di Bait Allah, yaitu dulu tempatnya ini, ya, tempatnya ini secara persis para arkeologi masih terus menggali sebetulnya. Kemudian ketika Bait Allah itu dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70 tanggal 5 Agustus, maka sampai sekarang orang Yahudi memperingati tanggal 9 bulan Ab yang namanya Tis'a B'Av sebagai hari raya perkabungan. Mereka berpuasa dan dokumen itu disebutkan dalam Megilot Ta'anit. Setiap tanggal 9 bulan Ab yang bertepatan 5 Agustus tahun 70 Masehi. Makanya tinggal tembok yang tersisa di tembok barat yang besok kita kunjungi atau kapan kita kunjungi. Di situ sebenarnya namanya dalam bahasa Ibrani Hakotel Hamarif, artinya tembok barat. Tetapi karena orang-orang bukan Yahudi lihat bahwa orang Yahudi suka meratap-ratap di situ, menangisi ke Bait Allah yang hancur, orang luar Yahudi menyebutnya tembok ratapan. Orang Arab menyebut Haitun al-Mubaka, ya. Tetapi sebutan itu bukan dari kalangan orang Yahudi. Jadi ini kisah ironis kenapa tempat ini selalu menjadi isu internasional yang tidak pernah selesai. آمين بموتك يا رب نبات